Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang babun nadar. Bab tentang nadar. Kata beliau babun nadri. Bab tentang nadar. Nadar ini adalah suatu hal yang dibebankan oleh seseorang pada dirinya. Ya, hal yang tidak wajib dia bebankan terhadap dirinya. Dan disebut dengan nadar. Iya. Secara bahasa. Dan secara istilah, nadar itu ilzam, mukallaf, mukhtarin, nafsahu lillahi ta'ala bil qawl, syai'an ghaira lazimin alaihi bi asli syara'. Ya, nadar itu adalah seorang mukallaf yang bertindak dengan pilihannya sendiri. Dia mewajibkan dirinya melakukan suatu ketaatan, mengucapkan untuk melakukan suatu ketaatan yang hal tersebut dari asal syariat tidak dimestikan, tidak harus. Ini disebut dengan nadar. Ya, jadi asalnya tidak wajib hal yang disunnahkan. Tidak wajib baginya, tapi dia bernadar ingin melakukannya. Dia bernadar ingin iktikaf di masjid. Dia bernadar ingin sholat sunnah di masjid. Tidak wajib asalnya. Tapi dia bebankan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Dia wajibkan dirinya melakukan ibadah itu. Maka ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan nadar. Baik. Di pembahasan bab nadar ini ada 13 pembahasan. Sudah kita terangkan pembahasan yang pertama tentang definisi nadar. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang nadar ketaatan serta kewajiban menunaikannya. Iya. Di dalam pembahasan ini Ibnu Qudamah akan menyebutkan beberapa bentuk nadar. Ya. Ada beberapa bentuk nadar yang akan beliau terangkan di sini. Mungkin ada sekitar 6 bentuk nadar yang akan dijelaskan oleh beliau. Yang pertama tentang nadar at-ta'ah, nadar ketaatan. Nah, ini nadar bentuk yang pertama. Disebut dengan nadar at-ta'ah. Atau nama lainnya nadar tabarruk. Iya. Kata beliau, "Wa man nadara ta'atan lazimahu fi'luha liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang menadarkan sebuah ketaatan, maka dia wajib untuk mengerjakannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia melakukan ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang nadar ketaatan. Sebelum saya lanjutkan, nadar itu secara umum, ya, apa hukumnya nadar secara umum? Apakah sunnah? Atau dia makruh? Atau dia haram? Ini 3 pendapat di kalangan ulama. Yang paling masyhur yang mengatakan makruh. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah seperti ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan selainnya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa nadar hukumnya haram. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadis, "Innahu la ya'ti bi khair." Bahwa nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nah, ini pendapat tentang haramnya bernadar. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan As-San'ani di Subulus Salam. Dan selainnya. Iya. Hanya saya sebagian ulama ada yang membedakan hukumnya. Ya, dibedakan antara nadar yang sifatnya ada bentuk mujazah, muqabalah, dia minta timbalan atau kebalikan, dan nadar yang sifatnya ketaatan murni. Iya. Kalau dia minta timbalan, kalau misalnya saya sehat, saya berpuasa. Kalau misalnya dia berkata,
apabila saya berhasil dalam urusan ini, maka saya akan melakukan i'tikaf misalnya 10 hari. Ini nadar sifatnya ada imbalan. Nah, kalau seperti itu memang betul bahwa dikatakan paling sedikitnya makruh. Dan Nabi telah menegaskan, innahu la ya'ti bi khair, tidak membawa kebaikan. Tapi kalau dia murni ketaatan, dia ingin berbuat ketaatan kepada Allah, diharuskan pada dirinya. Ini sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Karena Allah memujinya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, yufuna bin nadri, wa yakhafuna yawman, kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadarnya. Dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya merata. Jadi dia melakukan nadar tersebut semata ketaatan, tidak mengharapkan imbalan. Maka dipuji di dalam ayat orang-orang yang menunaikan nadar. Ala kulli hal bahwa nadar ini seseorang jangan sampai dia masuk di dalamnya ya, secara umum. Karena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya agak tegas dan jelas bahwa nadar itu tidak mendatangkan apa? Kebaikan. Namun siapa yang sudah bernadar, inilah ketentuan, kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan apabila dia sudah mengucapkan nadar tersebut. Kata Ibnu Qudamah, man nadara ta'atan lazimahu fi'luha. Siapa yang menadarkan sebuah ketaatan, maka dia wajib untuk melakukannya. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Iya. Baik. Jadi ini nadar yang pertama. Nadar apa namanya ini? Nadrut ta'ah, nadar ketaatan. Kemudian kata beliau, fa in kana la yutiquha, kalau dia tidak mampu, ka syaihin nadara siyaman la yutiquhu, seperti seorang syekh, orang yang sudah tua, dia bernadar untuk berpuasa, tapi dia tidak mampu berpuasa, falaihi kafaratu yamin, maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Dia wajib membayar apa? Kafarah sumpah. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadara nadaran la yutiquhu fa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Siapa yang bernadar dia tidak mampu untuk melaksanakan nadarnya, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Akan kita terangkan nanti sumpah apa kafarahnya. Akan datang pembahasannya di kafarah sumpah. Jadi kalau ada kafarah di nadar, itu sama kafarahnya di mana? Di sumpah. Ya, dan hadis yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini riwayat Abu Daud, dan Abu Daud merojihkan bahwa hadis itu dari ucapan siapa? Dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, walaupun dia dari ucapan Ibnu Abbas, tapi zahirnya mempunyai hukum apa? Hukum marfu'. Jadi Ibnu Abbas berkata, an-nudur arba'ah. Nadar itu ada 4. Man nadara nadaran lam yusammihi fa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Siapa yang bernadar dengan sebuah nadar tidak dia sebut bagaimana bentuk nadarnya, maka kafarahnya kafarah sumpah. Ini akan datang nanti ya, ini namanya nadar mutlak. Wa man nadara fi ma'siyatin fa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Demikian pula siapa yang bernadar dalam maksiat, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Ini jenis nadar juga akan datang. Wa man nadara nadaran fi ma la yutiq fa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Demikian pula siapa yang bernadar dengan nadar yang dia tidak mampu, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Ya. Wa man nadara nadaran fi ma yutiq falyuti bi nadrihi. Dan barang siapa yang bernadar pada hal yang dia mampu, hendaknya dia tunaikan nadar tersebut. Baik, jadi kalau ada orang tua dia bernadar puasa, ya, dia cukup membayar kafarah. Maka gugur kewajiban nadar tersebut. Gugur kewajiban nadar tersebut. Baik. Kata beliau, "Man nadar al-mashya ila baitillahil haram." Ini tentang orang yang bernadar untuk berjalan ke Baitul Haram. Kata beliau, "Man nadar al-mashya ila baitillahil haram, lam yajuz illa al-mashyu fi hajjin wa umrah."
Ya, kata beliau, siapa yang bernadar untuk berjalan ke Baitullahil Haram, maka tidak boleh hal tersebut dia lakukan. Kecuali kalau dia berjalan dalam haji dan apa? Haji dan umrah. Ini Ibnu Qudamah membawakan contoh ini karena ya ini dari sisi urf. Kalau dia katakan dia bernadar untuk berjalan ke Baitul Haram, nah ini bukan berjalan biasa, tapi perjalanan apa? Perjalanan haji dan umrah. Ya, sebab ini yang ma'hud di dalam syarak. Jelas ya? Baik. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Ya, rahimahullahu ta'ala. Dan ini zahir ya, yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Nah, kemudian kata beliau, fa'in ajiza anil mashi, fa'in ajaza anil mashi, rakiba wa kaffar. Kalau misalnya dia tidak mampu berjalan, maka boleh dia berkendaraan. Ya, dan dia membayar kafarah. Dia membayar kafarah. Baik. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Karena telah syah di dalam hal ini dari sebagian sahabat, dia bernadar melakukan haji dalam keadaan berjalan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Nah, orang tersebut sudah di kondisi, ya, dia tetap berjalan. Dia dipapa oleh kedua anaknya untuk bisa berjalan. Rasulullah bersabda, Inna Allah ghaniyun an ta'dibi hadha nafsahu. Sungguhnya Allah tidak perlu kepada orang ini menyiksa dirinya. Nah, jadi boleh dia berkendaraan. Tapi kalau dia berkendaraan, maka kafar. Dia harus membayar kafarah. Karena dalam hadits Uqbah bin Amir riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kafaratun nadri, kafaratu yamin. Kafarah sumpah, kafarah nadar itu adalah kafarah dari sumpah. Dan sudah berlalu ya, tentuan dari Ibnu Abbas di dalam hal ini. Nah, kemudian kata beliau, ini tentang bernadar untuk berpuasa secara bersambung. Ibnu Qudamah, wa in nadara siyaman mutatabi'an fa'ajaz an at-tatabu' fama mutafarriqan wa kaffar. Apabila dia bernadar untuk berpuasa bersambung, ya, lalu dia tidak mampu bersambung, maka dia berpuasa mutafarriqan. Dia hendaknya berpuasa terpisah-pisah. Dan dia membayar kafarah. Kenapa dikatakan dia tidak meninggalkan puasanya saya semuanya? Ya, karena dia menadarkan dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah dia nadar berpuasa misalnya 5 hari. Dan bentuk yang kedua terus menerus. 2 hari bersambung. Ya, 2 hal. Puasa 5 hari dan bersambung. 2 pensyaratannya. Begitu bersambungnya, dia tidak mampu. Tapi dia mampu puasa 5 hari. Dia lakukan 5 hari walaupun tidak bersambung. Ya. Dia lakukan 5 hari walaupun tidak bersambung. Baik. Kemudian kata beliau, wa in tarakat tatabu li'udrin fi asna'ihi khuyyira baina isti'nabihi wa baina al-bina' wa at-takfir. Ya, kalau misalnya di tengah jalan ada udzur, dia tidak mampu untuk menyambung, ya, maka dia diberikan antara 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia ulangi kembali. Dan pilihan yang kedua, dia tetap lanjutkan, tetapi dia bayar kafarah. Ya, anggaplah misalnya seorang bernadar 1 bulan berpuasa. Baru 15 hari, dia berhenti karena udzur, perjalanan, karena sakit. Dia sakit misalnya 5 hari. Begitu selesai sakit, apakah dia lanjutkan 15 hari lagi, atau dia ulangi dari awal? Nah, kata Ibnu Qudamah, dia diberi 2 pilihan. Boleh dia ulangi dari awal? Ya. Dan boleh dia lanjutkan
Tapi kalau dia lanjutkan, dia harus bayar apa? Bayar kafarah. Karena di sini dia sudah tidak bersambung lagi. Sudah keluar dari ketentuan nadarnya. Iya. Kemudian kata beliau, wa in tarakahu li ghairi udrin wajib isti'nafuhu. Ya, kalau dia punya udur, ya meninggalkannya. Tapi kalau dia tanpa udur, ya dia sudah puasa misalnya 15 hari, setelah itu saya mau istirahat dulu. Istirahat 5 hari. Lalu dia sambung lagi 15 hari, maka di sini tidak diperbolehkan dia menyambungnya. Dia harus mengulangi dari awal. Ya, karena Rasulullah telah menyebutkan ini nadar ketaatan. Dan nadar ketaatan dilaksanakan secara sempurna sepanjang dia mampu. Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat. Baik. Jadi ini bentuk dari nadar yang pertama. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau masih membawakan contoh-contoh ya dari nadar ketaatan. Kemudian beliau sebutkan tentang orang yang bernadar untuk berpuasa pada hari-hari tertentu, tapi berbuka pada sebagian hari. Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in nadara muayyanan fa aftara fi ba'dihi atammahu wa qada wa kaffara bi kulli hal. Kalau dia bernadar pada hari-hari tertentu, misalnya dia bernadar untuk berpuasa di 10 hari pertama, misalnya di bulan Muharram, dia nadar. Iya. Fa aftara fi ba'dihi. Lalu dia berbuka pada sebagiannya. Pada hari kelima misalnya dia berbuka, atammahu, maka dia wajib menyempurnakannya. Wa qada, dan dia qada hari-hari yang dia berbuka. Kalau misalnya dia berbuka di hari kelima saja, hari kelimanya dia ganti, dia qada. Wa kaffara bi kulli hal, dan dia membayar kafarah pada segala keadaan. Membayar kafarah. Jelas ya? Perhatikan ya dari konsekuensi nadar ini. Kemudian berikutnya tentang orang yang bernadar untuk membebaskan budak. Kata beliau, wa in nadara raqabatan fahiya allati tajzi 'anil wajib illa yanwiya raqabatan bi ainiha. Kalau misalnya dia bernadar untuk membebaskan seorang budak, ya, maka budak apa saja boleh. Yang jelas budak itu namanya budak. Kalau dia bebaskan menggugurkan kewajibannya boleh. Kecuali kalau dia meniatkan budak tertentu. Ya, misalnya dia niatkan budak laki-laki, maka harus laki-laki. Kalau dia niatkan misalnya budak, ya namanya tertentu, maka harus dengan nama itu. Ada orang tertentu, maka orang itu orang tertentu. Ya, tapi kalau dia mutlak membebaskan budak, maka asalnya boleh dilaksanakan apa? Secara umum. Baik, ini beberapa contoh dibawakan oleh Ibnu Qudamah dari bentuk-bentuk nadar ketaatan. Dari bentuk-bentuk nadar ketaatan. Agar supaya seseorang itu memperhatikan ya bahwa bentuk ketaatan sesuai dengan bagaimana lafaz dan bentuk dia menadarkannya. Bagaimana lafaz dan bentuk dia menadarkan hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala nadara fi ma'siyatin, dan tidak nadar dalam maksiat. Ini nadar jenis yang kedua. Nadar maksiat. Iya. Misalnya seorang bernadar ingin berpuasa di hari Id, Idul Fitri. Nah, ini nadar maksiat karena ingin berpuasa di hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nadar yang seperti ini tidak diperbolehkan. Iya. Tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadara liya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa apakah ada kafarah?
Kalau dia bernadar maksiat, ya, seorang misalnya dia bernadar kalau dia pulang dari haji, dia mendatangi kuburnya si fulan. Iya. Ini nadar maksiat. Nadar maksiat. Tidak boleh dilaksanakan. Apakah dia wajib membayar kafarah terhadap nadar ini? Jawabannya iya. Karena Rasulullah bersabda umum, kafaratu an-nadri kafaratu yamin. Kafarah nadar itu adalah kafarah sumpah. Dan sudah berlalu hadits Ibnu Abbas di dalam hal ini. Baik, ini nadar yang kedua, nadar sumpah. Simpulannya di nadar maksiat. Simpulannya di nadar maksiat tidak boleh dilaksanakan dan wajib membayar kafarah. Itu kesimpulannya. Kemudian nadar yang ketiga, kata beliau wala mubah. Dan tidak nadar dalam hal yang mubah. Ini nadar yang ketiga disebut dengan nadar al-mubah. Nah, jadi dia bernadar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Iya. Misalnya dia bernadar untuk naik mobil misalnya. Iya. Ini nadar sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Jadi kalau nadarnya mubah, ya, ini tidak ada kewajiban di dalam melaksanakannya. Sebagaimana nadar maksiat. Kalau nadar maksiat sama sekali tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau nadar mubah, dia diberi dua pilihan. Dia laksanakan atau dia tidak laksanakan. Tapi kalau dia tidak laksanakan, maka dia membayar kafarah yamin. Kafarah sumpah dia bayar. Dia bayar apa? Kafarah sumpah. Baik. Ini nadar yang keberapa? Nadar yang ketiga. Kemudian berikutnya, nadar yang keempat. Ini nadar sesuatu yang tidak dimiliki. Kata beliau, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh bernadar pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, kalau dia tidak mampu terhadap sesuatu, dia bernadar untuknya, ya, perkara yang dia tidak miliki, maka di sini tidak ada kewajiban, ya, terhadapnya. Tidak ada kewajiban terhadapnya. Baik. Iya. Ya, kalau misalnya dia bernadar ingin terbang di udara misalnya. Mampukah dia terbang? Ini di luar kemampuannya. Maka nadar yang seperti ini, ya, tentunya adalah hal yang tidak mungkin dia laksanakan. Tapi kapan dia telah bernadar, dia wajib membayar apa? Kafarah sumpah. Iya. Kemudian nadar berikutnya, ini nadar yang keberapa sudah? Yang kelima. Kata beliau, wala fima qasada bihil yamin. Dan tidak boleh pula bernadar pada sesuatu yang dia tidak memaksudkan sumpah dengannya. Iya. Jadi dia tidak ada maksud di dalamnya. Nah, ini disebut dengan nama nadar, lajat, dan ghadab. Ya, karena memang dia bernadar hanya marah saja. Hal yang tiba-tiba lewat begitu. Dia tidak niatkan dengannya sumpah. Dia marah sama orang. Ya, dia katakan kalau saya bicara sama kamu, maka ya, saya wajib berpuasa 3 hari. Jelas ya? Ya, maka pada nadar ini, ya, pada bentuk ini sebenarnya apa yang dia sampaikan tadi bukan nadar, tapi itu bentuk dari apa? Bentuk dari sumpah. Iya. Dia niatkan dengannya sumpah. Baik, dan ini disebut dengan nadar, lajat, dan ghadab. Ya. Dia tidak dihitung nadar. Tapi dihitung kafarah seperti kafarah apa? Dia membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Nah, jadi kalau dia berkata, kalau saya berbicara kepadamu, saya wajib berpuasa 3 hari, kasih
Dua pilihan, apa dia lakukan, dia tidak berbicara, atau dia membayar kafarah. Dia membayar kafarah tersebut. Nah, baik. Selesai sudah ya? Ini 5 bentuk nadar. Saya akan datang nanti nadar yang terakhir, nadar yang ke-6, disebut dengan nama nadar mutlak. Akan datang nanti di akhir pembahasan. Ya, kemudian menurut ulama untuk beberapa jenis nadar yang sudah berlalu, kata beliau, ya, atau 4 nadar yang terakhir ya, selain dari nadar ketaatan, 4 yang terakhir nadar maksiat, nadar apa? Mubah, nadar pada hal yang tidak dimiliki, dan nadar lajat dan ghadab. Ya, ini 4 hal tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Ya, tapi kalau dia tidak penuhi, dia wajib apa? Bayar kafar. Kenapa tidak wajib dipenuhi? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadara fi ma'siyatillah. Tidak nadar dalam bermaksiat kepada Allah, wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadra illa fima ubtighiya bihi wajhullah subhanahu. Tidak ada nadar kecuali pada hal-hal yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu selesai di sini ya pembahasan tentang 5 jenis nadar ini. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan seputar penggabungan antara nadar ketaatan dan nadar yang lainnya. Kata beliau, wa in jama'a fi an-nadri baina at-ta'ati wa ghairiha. Kalau dia gabungkan di dalam nadar antara ketaatan dan selainnya, fa 'alaihi al-wafa' bit-ta'ah wahdahu. Maka dia wajib menunaikan ketaatan saja. Ya. Jadi kalau misalnya dia nadar, ada ketaatannya, ada kemaksiatannya, ada yang mubah, ada yang tidak boleh. Ya, maka dia lakukan yang taat saja, yang ketaatan saja. Fa'alaikil wafa bitta'ati wahdaha. Dia tunaikan yang ketaatan saja. Lima rawai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang berdiri. Fasa'ala anhu. Maka Rasulullah bertanya tentangnya. Faqalu, para sahabat menjawab, Abu Israil. Orang ini namanya siapa? Abu Israil. Nadara an yaquma fis syams wa la yaq'ud wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Dia bernadar, 5 nadarnya ya. Dia bernadar untuk berdiri di terik matahari. 1. Wala yaq'ud, dia nadar tidak boleh duduk. Wala yastabil, nadar tidak boleh berteduh. Wala yatakallam, dia nadar juga tidak boleh berbicara. Wa yasum, dan dia nadar sambil berpuasa. Jadi 5 hal yang dia nadarkan, yang ketaatan cuma apa? Cuma puasa saja. Faqala, maka Rasulullah bersabda, murhu falyatakallam, perintah dia supaya dia berbicara, wal yastadilla, dia berteduh, wal yaq'ud, dia duduk, wal yutimma shaumahu, dan hendaknya apa? Dia sempurnakan puasanya. Hanya diperintah menyempurnakan puasa. Adapun yang lain itu dia diperintah untuk melaksanakannya. Baik. Demikian pula kalau misalnya seorang bernadar untuk menginfakkan seluruh hartanya, ya maka di sini dia bernadar antara hal yang disyariatkan dan hal maksiat. Ya, karena dia hanya boleh mengeluarkan apa? Sepertiga dari harta saja. Ya, sepertiga dari hartanya. Baik. Demikian. Kemudian kata beliau, wa in qala, ini nadar yang terakhir ya, tentang nadar mutlak. Wa in qala lillahi alayya nadrun. Dia hanya berkata, Allah, saya ada kewajiban nadar kepada Allah. Nadarnya mutlak. Tidak ada jenis apapun dia sebut. Saya hanya ada nadar, kewajiban nadar kepada Allah. Nadarnya apa? Bagaimana bentuknya? Saya diterangkan. Ya, walam yusammihi, dia tidak sebut. Ini nadar disebut nadar apa? Nadar mutlak.
Kalau ada nadar seperti ini apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, "Fa'alaihi kaffaratu yamin." Maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Ya, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, kafaratu an-nadri kafaratu yamin, kafarah nadar adalah kafarah sumpah, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang sudah berlalu. Baik, jadi ini semuanya berapa jenis nadar? 6 jenis nadar. Saya ulangi, nadar yang pertama, nadar ketaatan. Kewajibannya dalam nadar ketaatan adalah melaksanakannya. Yang kedua, nadar apa? Maksiat. Kewajibannya adalah membayar kafarah, meninggalkannya dan membayar kafarah. Yang ketiga, nadar mubah. Nadar pada hal yang diperbolehkan. Ini diberi 2 pilihan. Boleh dia laksanakan, boleh dia apa? Bayar kafarah. Kemudian yang ketiga, nadar pada hal yang tidak dia miliki. Maka ini tentunya dia hanya membayar kafarah. Kemudian nadar yang kelima ada nadar al-lajat wal ghadab. Di sini dia diberi 2 pilihan, boleh dia laksanakan, boleh dia apa? Dia bayar kafarah. Dan nadar yang kelima, nadar yang keenam, nadar mutlak, ya ini apa? Nadar dilaksanakan atau tidak? Ya, tidak ada pelaksanaan mutlak. Apa yang dia mau lakukan? Tidak ada yang dia sebut. Ya, karena itu dia wajib membayar kafarah saja. Ini 6 jenis nadar. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada kafarah pada sebagian jenisnya. Misalnya pada kafarah nadar maksiat tidak ada kafarahnya. Tapi itu pendapat ya dari sebagian ulama. Dan hadits Ibnu Abbas itu tegas di dalam hal ini menunjukkan ada kafarahnya. Itu insyaallah taala lebih dekat, lebih kuat. Baik, selesai sudah pembahasan tentang nadar.